Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Matahari siang di Indramayu terasa begitu terik, menyengat kulit, dan membuat siapapun yang beraktivitas di luar rumah berkeringat deras. Jalanan di pinggir pasar desa Karangampel ramai dengan suara pedagang yang saling menawarkan dagangan. Ada yang menjual buah, pakaian, jajanan, dan berbagai kebutuhan harian. Di sudut jalan yang tidak terlalu mencolok, berdirilah sebuah gerobak sederhana dengan payung lusuh yang warnanya sudah pudar. Disitulah Mas Angga, seorang lelaki berusia 30-an, setiap hari menghabiskan waktunya berjualan es kelapa muda. Gerobak itu sederhana saja, sebuah meja kayu, ember plastik berisi es, beberapa buah kelapa hijau yang masih segar, pisau besar untuk membelah, dan gelas plastik murah untuk para pembeli. Meski begitu, dagangan Mas Angga jarang ramai. Sesekali memang ada orang yang mampir untuk membeli segelas es kelapa muda pelepas dahaga. Namun dibandingkan dengan pedagang lain yang lapaknya selalu penuh, dagangan Mas Angga bisa dibilang nyaris tak dilirik. Hari itu seperti biasa, Mas Angga duduk di bangku kayu kecil di samping gerobaknya. Peluh membasahi wajahnya, dan pandangan matanya kosong, menerawang jauh ke arah keramaian pasar. Ia baru saja melayani 2 orang pembeli sejak pagi. Sementara pedagang lain yang menjual es serupa hanya berjarak beberapa meter darinya sudah sibuk melayani antrian. Mas Angga menghela napas panjang. Hatinya terasa sesak. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Apa aku ini memang ditakdirkan jadi orang gagal? Kenapa nasibku begini terus?" Pikiran itu semakin menghantam dirinya setiap kali ia pulang ke rumah. Rumah Mas Angga terletak di gang sempit tak jauh dari pasar. Bangunannya kecil dan kusam, dindingnya banyak bercat terkelupas, dan atapnya sering bocor ketika hujan deras mengguyur. Di dalam rumah itu, istrinya, Mbak Rara, terbaring lemah di atas kasur tipis. Wanita itu sudah lama sakit, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan hampir setiap hari ia hanya bisa terbitak-bituk sambil menahan nyeri di dadanya. Mas Angga sebenarnya mencintai istrinya dengan tulus. Namun, semakin hari, rasa cintanya sering tergeser oleh tekanan ekonomi yang begitu berat. Biaya berobat Rara tak pernah bisa ia cukupi. Kadang, untuk membeli obat warung pun, ia harus mengutang dulu pada tetangga. Saat kembali ke rumah dengan tangan kosong, tatapan pasrah Rara seakan menampar dirinya berkali-kali. Ada rasa bersalah, namun juga ada perasaan tertekan, karena istrinya kini seperti beban hidup yang tak kunjung selesai. Sore itu, setelah dagangannya kembali sepi, Mas Angga memutuskan untuk menutup gerobaknya lebih cepat. Ia mendorong gerobak melewati jalanan yang sudah mulai lengang. Matahari perlahan turun ke ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit. Tapi hati Mas Angga tetap kelam, dipenuhi rasa kecewa dan putus asa saat melewati sebuah tikungan dekat. Pohon besar yang tumbuh menjulang di tepi jalan. Mas Angga dikejutkan oleh suara seseorang. "Sepi, ya?" dagangannya. Suara serak itu terdengar dari arah bawah pohon. Mas Angga menoleh. Dilihatnya seorang lelaki tua berpakaian kumal, sedang duduk bersila sambil mengunyah sesuatu. Rambutnya panjang, wajahnya keriput, tapi tatapan matanya tajam, seakan menembus jiwa. Mas Angga mengangguk lemah, malas menanggapi. Ia sudah terlalu sering mendengar komentar serupa dari orang-orang yang meremehkan dirinya. Namun, lelaki tua itu melanjutkan, "Kalau mau ramai, ada jalannya, Nat. Daganganmu bisa laris setiap hari. Uang mengalir deras, hidupmu tak lagi sengsara." Langkah Mas Angga terhenti. Ucapan itu menusuk ke telinganya. Ia menoleh dengan penuh rasa ingin tahu, meski raut wajahnya berusaha tetap tenang. "Apa maksud Bapak?" tanyanya ragu. Orang tua itu tersenyum samar lalu berbisik, "Di Indramayu ini ada banyak orang yang kaya mendadak. Mereka bukan sekadar bekerja keras, tapi ada yang dibantu oleh kekuatan lain. Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan jalannya." Mas Angga tercekat. Ia tahu maksud dari perkataan itu. Pesugihan, kata yang dulu hanya ia dengar sebagai cerita-cerita mistis di warung kopi. Ia menelan ludah.
Jantungnya berdetak lebih cepat, antara takut dan penasaran, antara ragu dan putus asa. Kalau kau siap, datanglah ke Pantai Balongan malam Jumat nanti. Lanjut si orang tua itu. Bawa sesuatu yang berharga dari hidupmu. Kalau kau berani, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, tak ada yang gratis di dunia ini. Kekayaan selalu butuh pengorbanan. Selesai berkata begitu, lelaki tua itu berdiri perlahan, lalu berjalan menyusuri jalan setapak di tepi sawah. Mas Angga hanya bisa terpaku tak tahu harus berkata apa. Dalam perjalanan pulang, kata-kata lelaki itu terus terngiang di kepalanya. Tak ada yang gratis. Hidupmu akan berubah. Hatinya berkecamuk hebat. Ia ingin hidupnya berubah, ingin melihat dagangannya ramai, ingin membahagiakan istrinya. Namun, ketika teringat kalimat bawa sesuatu yang berharga dari hidupmu, tubuhnya langsung merinding. Sesampainya di rumah, Mas Angga melihat Rara masih terbaring di kasur. Wajah pucat itu menatapnya dengan senyum tipis, meski terlihat lemah. "Mas, dagangannya gimana?" tanya Rara lirih. Mas Angga tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan kenyataan. "Lumayan, Ra. Besok mungkin lebih baik," jawabnya sambil duduk di samping istrinya. Namun jauh di lubuk hati, ia merasa semakin hancur. Dagangannya nyaris tak laku, hutang menumpuk, dan istrinya semakin sekarat. Saat itu, benaknya kembali diganggu oleh kata-kata lelaki misterius tadi. Bawa sesuatu yang berharga, apa mungkin istrinya sendiri? Malam itu, Mas Angga tak bisa tidur. Suara ombak seakan terdengar jelas di telinganya. Meski rumahnya jauh dari pantai, angin malam berhembus dingin lewat sela-sela dinding rumah yang rapuh. Dalam bayangan matanya, ia melihat dagangannya dipenuhi pembeli. Uang mengalir deras, hidupnya berubah. Tapi di sisi lain, ia juga melihat wajah pucat istrinya yang seolah menjerit minta tolong. Pertarungan batin itu membuatnya gelisah sepanjang malam, dan di detik itulah kisah gelap kehidupan Mas Angga sebagai pedagang es kelapa muda mulai mengarah pada jalan yang mengerikan. Malam Jumat tiba dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ombak memecah karang dengan suara menderu, seolah tengah berbisik pada siapapun yang berani mendengarkan rahasianya. Di tepi Pantai Balongan, jauh dari keramaian, seorang lelaki muda tampak berdiri dengan langkah ragu. Dialah Mas Angga, pedagang es kelapa muda yang hidupnya tak kunjung beranjak dari kemiskinan. Sejak sore tadi, pikirannya kacau. Ayah Takbis melupakan pertemuannya dengan lelaki tua misterius di bawah pohon besar itu. Kata-kata yang terucap begitu jelas, seolah menuntun langkahnya menuju tempat ini. "Datanglah ke Pantai Balongan malam Jumat. Bawa sesuatu yang berharga dari hidupmu." Kalimat itu terus bergema di kepalanya, membuatnya tak bisa tidur hingga akhirnya ia benar-benar menyeret kakinya kemari. Mas Angga menatap gulungan ombak yang datang silih berganti. Dada terasa sesak, keringat dingin bercucuran, meski angin malam begitu menusuk. Di tangannya, ia menggenggam sehelai kain jarik milik istrinya, Rara. Ia tidak berani membawa benda lain selain itu. Hatinya belum sanggup benar-benar mengambil keputusan. Kain jarik itu sekadar alasan agar ia tidak dianggap melanggar syarat. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Mungkinkah benar pengorbanan terbesar adalah nyawa Rara sendiri? Langkah-langkah pelan terdengar mendekat dari arah belakang. Mas Angga tersentak, menoleh cepat. Dari kegelapan muncul sosok yang sama dengan yang ia temui tempo hari. Lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam yang menyeramkan. "Kau datang juga, Nak," ujarnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri itu. "Tandanya hatimu sudah goyah. Kau sudah siap." Mas Angga menelan ludah, tenggorokannya kering. Saya hanya ingin hidup saya berubah, Pak. Saya sudah terlalu lama menderita. Dagangan saya tak pernah laku. Istri saya sakit, hutang menumpuk. Saya ingin punya uang. Saya ingin ramai pembeli. Saya ingin sukses seperti orang lain." Lelaki tua itu terkekeh pelan. Suaranya terdengar ganjil, seperti gema yang datang dari dasar. "Semua itu bisa kau dapatkan. Tapi apa kau ingat pesan saya? Tak ada yang gratis di dunia ini. Setiap kekayaan menuntut tumbal, dan tumbal yang paling kuat adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Mas Angga menunduk, tangannya gemetar menggenggam kain jarik milik Rara. Dalam bayangannya,
Wajah pucat istrinya terlintas. Wanita yang dulu selalu setia menemaninya dari nol, kini hanya bisa terbaring lemah, seakan menunggu ajal. Air mata menggenang di pelupuknya. Namun cepat-cepat ia hapus. "Apa, kalau saya menyerahkan kain ini, cukup?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba mencari celah agar bisa menghindar. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Kain? Kau kira penguasa Laut Utara mau menerima kain lusuh? Jangan bodoh, nak. Yang diminta adalah jiwa manusia, bukan benda mati. Kau bisa mulai dari yang kecil, seperti ayam hitam, kambing, atau apapun. Tapi kalau kau ingin kekayaan besar, kekuatan besar, yang diminta adalah darah manusia." Mas Angga tercekat, lututnya lemas seketika. Ia merasa ingin berlari menjauh, meninggalkan semua ini, namun ada sesuatu yang menahannya. Bayangan akan hidup miskin selamanya, hutang menumpuk, dan tatapan iba tetangga setiap kali melihat istrinya yang sekarat, membuatnya tak sanggup. Ia ingin keluar dari penderitaan, apapun caranya. "Bagaimana kalau istriku?" Kata-kata itu akhirnya meluncur dari bibirnya, lirih, hampir tak terdengar. Namun lelaki tua itu tersenyum lebar, seolah menunggu kalimat itu sejak lama. "Itulah tumbal yang paling berharga bagimu, bukan?" Suaranya semakin berat, seperti berasal dari dalam tanah. "Jika kau berani menyerahkan dia, hidupmu akan berubah seketika. Daganganmu laris, uangmu mengalir, namamu harum. Kau akan dikenang sebagai pedagang sukses di Indramayu. Kau hanya perlu mengucapkan janji dan menyerahkan tubuhnya kepada laut." Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat pasir berterbangan. Mas Angga merasa dadanya semakin sesak. Ia memejamkan mata, berusaha menolak kenyataan. Tetapi suara lelaki tua itu terus menembus pikirannya, seperti bisikan setan yang tak bisa diusir. "Tapi dia istriku. Dia sakit. Dia masih manusia," kata Mas Angga hampir menangis. "Manusia atau tidak, tubuhnya tetap punya jiwa. Jiwa itulah yang diminta. Kau harus memilih, nak. Kau ingin terus hidup miskin dan menderita, atau kau ingin melihat es kelapa mudamu diserbu pembeli setiap hari? Kau ingin jadi hina seumur hidup, atau kau ingin orang-orang menunduk hormat padamu? Pilihan ada di tanganmu." Hening sesat yang terdengar hanya deburan ombak memecah pantai. Jantung Mas Angga berdetak tak beraturan. Pikirannya kacau balau. Ia tahu jika ia mengambil keputusan itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, tanpa keputusan itu, kehidupannya tak akan pernah berubah. Lelaki tua itu lalu mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke laut. Suara ombak mendadak berubah, terdengar seperti bisikan ribuan orang. Mas Angga merinding, bulu kuduknya berdiri. Dalam bisikan itu, ia mendengar suara lirih yang menyerupai tangisan Rara. "Mas, jangan!" Tubuh Mas Angga gemetar hebat. Ia menatap laut yang gelap, lalu menoleh pada lelaki tua itu. "Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara parau. Senyum menyeramkan mengembang di wajah lelaki tua itu. "Bawa dia kemari. Malam Jumat berikutnya. Kau tak perlu banyak bicara. Cukup serahkan tubuhnya pada laut. Sisanya biar penguasa Laut Utara yang mengambil." Mas Angga menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti manusia paling berdosa di dunia. Tapi di sisi lain, ada bara api keserakahan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Bara itu membakar perasaan cinta dan kemanusiaannya, membuat pikirannya kabur. "Malam Jumat depan," gumamnya lirih. Lelaki tua itu mendekat, menepuk bahunya dengan tangan keriput. "Kau akan jadi orang besar, nak. Percayalah." Angin malam kembali bertiup kencang, seolah membawa kabar duka. Dari kejauhan, bulan purnama perlahan muncul dari balik awan, menyinari wajah Mas Angga yang kini diliputi dilema. Malam itu, ia pulang dengan hati yang hancur dan pikiran yang dipenuhi ketakutan sekaligus harapan. Di rumah, Rara menyambutnya dengan senyum tipis meski tubuhnya lemah. "Mas, kau kemana?" "Aku mencarimu." Mas Angga menatap istrinya lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata, "Maafkan aku, Rara. Maafkan aku jika nanti aku tak lagi bisa menjaga janji sebagai suami. Aku ingin kau sembuh, tapi aku juga ingin hidupku berubah. Don't mungkin, laut akan mengambilmu lebih dulu sebelum semua itu terjadi."
Malam semakin larut, dan suara ombak pantai Balongan masih terdengar di telinga Mas Angga. Meski ia sudah berada jauh dari sana, ia tahu jalan yang ia pilih sudah mulai menuntunnya menuju kegelapan yang tak akan bisa ia hindari. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa begitu berat bagi Mas Angga. Setiap kali ia menatap wajah istrinya, Rara, hatinya terasa diremas-remas. Wanita itu kini semakin lemah, batuknya sering berdarah, tubuhnya semakin kurus seperti tinggal tulang, berbalut kulit. Kadang, di tengah malam, Rara merintih kesakitan, hingga membuat Mas Angga panik, berlari mencari pertolongan, meski akhirnya hanya bisa memberinya obat warung seadanya. Tetapi di balik kepanikan itu, ada suara lain yang terus berbisik. Dalam benaknya, suara lelaki tua di pantai, suara ombak, bahkan bisikan samar yang kadang terdengar dari sudut rumah. Bawa dia ke pantai, serahkan tubuhnya, hidupmu akan berubah. Siang itu, dagangan Mas Angga kembali sepi. Ia hanya mendapat 3 orang pembeli sejak pagi, dan uang hasil jualannya bahkan tidak cukup untuk membeli obat Rara. Saat ia duduk di bangku kayu samping gerobaknya, tatapannya jatuh pada pedagang lain yang menjual minuman segar. Lapak orang itu ramai, pembelinya terus berdatangan. Mas Angga merasakan kecemburuan yang begitu besar. Tangannya mengepal erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kenapa bukan aku yang seramai itu? Kenapa hidupku begini terus? Gumamnya lirih. Ketika pulang sore hari, ia berjalan melewati jalan sempit menuju rumah. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan seorang tetangga yang menatapnya dengan penuh iba. Mas Angga, Rara gimana? Masih sakit? Kasihan. Ya, kalau ada biaya berobat, mungkin bisa sembuh cepat. Mas Angga hanya tersenyum kecut. Kalimat itu menusuk telinganya seperti belati. Ia tahu semua orang kasihan padanya, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membantu. Dan saat itulah, bisikan setan kembali bergaung dalam kepalanya. Kalau kau berani, semuanya akan selesai. Kau tak akan dipandang hina lagi. Malamnya, ketika Rara sudah tertidur dengan napas tersengal, Mas Angga duduk termenung di ruang tengah. Lampu minyak redup menyoroti wajahnya yang muram. Ia mengambil kain jarik Rara yang kemarin ia bawa ke pantai, lalu meremasnya kuat-kuat. Maafkan aku, Ra. Gumamnya pelan. Aku lelah hidup seperti ini. Aku ingin keluar dari kemiskinan. Kalau memang hanya dengan jalan ini, mungkin aku harus melakukannya. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu pikirannya gila, mengorbankan istri sendiri. Namun setiap kali ia membayangkan kehidupan kaya raya, dagangannya ramai, uang berlimpah, semua penderitaan seperti lenyap. Bayangan itu begitu kuat, menutupi rasa bersalah yang seharusnya menghentikan langkahnya. Hari-hari berikutnya, Mas Angga mulai menyusun rencana. Ia pura-pura semakin perhatian pada Rara, memberinya makan, menemaninya ngobrol, bahkan sesekali bercanda, agar Rara merasa sedikit bahagia. Padahal di balik sikap manis itu, hatinya menyimpan niat gelap. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membawa istrinya ke pantai, seperti yang diperintahkan lelaki tua itu. Suatu malam, Rara terbangun dari tidurnya. Ia menatap suaminya yang duduk termenung di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Mas, kenapa belum tidur? Tanyanya pelan dengan suara serak. Mas Angga tersentak, lalu tersenyum kaku. Enggak apa-apa, Ra. Aku cuma mikirin dagangan. Besok-besok semoga laku banyak. Rara mengangguk lemah. Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. Mas, aku tahu hidup kita susah. Aku tahu aku jadi beban buat Mas. Tapi jangan pernah merasa sendiri. Ya, aku selalu mendoakan Mas Angga biar rezekinya lancar. Kata-kata itu membuat hati Mas Angga kembali dihantam rasa bersalah yang besar. Tapi rasa itu cepat ia singkirkan. Ia tidak mau lagi hidup dalam doa-doa kosong. Ia ingin hasil nyata. Dan ia percaya satu-satunya jalan adalah dengan menyerahkan Rara pada laut. Malam Jumat semakin dekat. 2 hari menjelang waktunya, Mas Angga mulai memikirkan caranya. Ia tidak mungkin turang-turanggan membawa Rara yang lemah ke pantai. Tapi ia punya ide. Ia akan pura-pura mengajak Rara berobat ke seorang tabib yang rumahnya dekat pesisir. Dengan alasan itu, ia bisa membawa istrinya tanpa dicurigai. Ketika rencana itu ia bisikan, Rara sempat terkejut. Tabib? Tapi Mas, kita kan nggak punya uang. Aku udah ada sedikit, Ra. Jawab Mas Angga cepat. Kata orang,
Tabib ini bisa bantu meski tanpa banyak biaya. Yang penting kamu coba dulu. Siapa tahu ada harapan. Mendengar itu, mata Rara yang sayu memancarkan secercah harapan. Makasih mas. Aku benar-benar ingin sembuh. Aku nggak mau jadi beban terus. Mendengar kalimat itu, dada Mas Angga serasa dihantam palu. Tapi ia pura-pura tersenyum, menahan gejolak hatinya sendiri. Iya, Ra, semua demi kamu. Harit, sebelum malam Jumat, Mas Angga sibuk menyiapkan segala sesuatu. Ia membersihkan gerobaknya, menyimpan pisau besar, dan memastikan semua beres. Ia tidak ingin ada yang curiga. Malam itu, ia tidur di samping Rara sambil menatap wajah istrinya lama. Sekali, Rara terlelap dengan senyum tipis, mungkin bermimpi tentang kesembuhan yang dijanjikan suaminya. Sementara Mas Angga terjaga, matanya kosong. Pikirannya terembang-ambing antara cinta dan keserakahan. Di luar ramah, angin berhembus kencang. Suara dedaunan bergesekan seperti bisikan. Mas Angga merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Saat ia menoleh ke jendela, samar-samar ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di halaman, menatapnya dengan mata kosong. Seketika tubuhnya merinding. Ia mengucek matanya, dan bayangan itu lenyap. Mungkin cuma halusinasi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu itu pertanda malam Jumat sudah di depan mata. Dan Mas Angga, dengan rencana busuk yang ia sembunyikan rapat-rapat, bersiap menuntun istrinya yang sakit menuju tempat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam Jumat tiba dengan langit yang muram. Bulan pucat menggantung di antara awan-awan tipis. Cahayanya redup seolah enggan menyinari bumi. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur amis yang menusuk hidung. Dari kejauhan, suara ombak pantai Balongan terdengar menderu-deru, seakan ada ribuan makhluk gaib yang bersemayam di dalamnya, menunggu sesuatu yang akan datang malam itu. Di dalam rumah kecilnya, Mas Angga bersiap dengan hati yang bergejolak. Ia mengenakan jaket lusuh, menyembunyikan kegugupan di balik wajah datarnya. Di sampingnya, Rara yang lemah sudah duduk di kursi roda. Malam itu Mas Angga sudah menyiapkan alasan. Ia berkata akan membawa istrinya ke tabib yang rumahnya berada dekat pesisir. Rara yang polos hanya mengangguk, matanya yang sayu memancarkan sedikit harapan. Mas, beneran ya? Tabib itu bisa ngobatin aku. Aku udah gak kuat rasanya mas, ucapnya lirih. Batuk kecil menyertainya. Mas Angga menunduk, hatinya seperti diremas. Namun ia cepat menutupinya dengan senyum palsu. Iya Ra, kamu sabar aja. Malam ini kita coba. Semoga ada jalan. Dengan susah payah ia mendorong kursi roda istrinya keluar rumah. Malam itu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Jalanan desa yang mereka lalui gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Setiap kali roda kursi berderit di atas jalan berbatu, dada Mas Angga semakin sesak. Semakin dekat ke pantai, suara ombak makin jelas terdengar. Bau asin bercampur amis itu semakin menusuk. Rara sempat menoleh ke arah laut yang tampak gelap bagai jurang tak berujung. Mas, kenapa ke pantai? Tabibnya di sini, tanyanya heran. Mas Angga tercekat, bibirnya kaku. Ia mengangguk pelan, mencoba meyakinkan. Iya Ra, katanya tabibnya tinggal dekat sini. Sabar, sebentar lagi sampai. Sesampainya di bibir pantai, Mas Angga berhenti. Kursi roda Rara berderit menancap di pasir. Di hadapannya, gelombang laut memantul diterpa sinar bulan pucat. Di balik ombak, seperti ada bayangan-bayangan yang bergerak. Suara aneh terdengar samar, seperti bisikan manusia yang bercampur dengan desau angin. Dari kegelapan, sosok lelaki tua yang pernah ia temui muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dengan sorot mata tajam. Ia berdiri di atas batu karang, menatap Mas Angga dan Rara dengan senyum mengerikan. Kau datang tepat waktu nak. Suaranya serak, namun bergema seolah berasal dari dasar laut. Mas Angga merasakan tubuhnya gemetar. Tangannya dingin, keringat bercucuran. Ia menatap istrinya yang kini mulai terlihat cemas. Rara meraih tangan suaminya erat-erat. Mas, siap. Dia, kenapa aku dibawa ke sini mas? Jawab aku. Air mata hampir jatuh dari mata Mas Angga, tapi ia menahannya. Ia tahu saat ini tidak boleh ragu. Suara lelaki tua itu kembali terdengar.
kali ini lebih keras, bercampur dengan desau angin. Serahkan tubuhnya, lemparkan ke laut, dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah. Rara menoleh kaget, wajahnya pucat pasi. Apa maksudnya, Mas? Ia mencoba bangun dari kursi roda, tapi tubuhnya terlalu lemah. Napasnya tersengal, matanya menatap Mas Angga penuh ketakutan. Jangan bilang, Mas, mau? Mas Angga menutup mata, tidak sanggup menatap istrinya. Ingatan-ingatan tentang penderitaan, hutang, cemooh tetangga, dan mimpi menjadi kaya berputar di kepalanya. Bisikan itu semakin kuat, menutup semua logika dan perasaan. Dengan langkah goyah, ia berdiri di belakang kursi roda istrinya. Tangannya gemetar memegang pegangan kursi. Suara Rara bergetar penuh kepanikan. Mas, jangan, aku mohon. Mas, jangan lakukan ini. Teriakan itu menusuk hati Mas Angga. Tapi di saat bersamaan, lelaki tua di atas karang tertawa keras. Suaranya seperti ribuan orang yang menjerit sekaligus. Ombak semakin tinggi, memercikan air asin ke wajah Mas Angga. Dalam derasnya suara laut, ia mendengar bisikan serentak. Dorong dia, lepaskan, kekayaan menunggumu. Dengan sekali hentakan, Mas Angga mendorong kursi roda itu ke arah ombak. Rara menjerit histeris. Tubuhnya terhempas bersama kursi roda ke dalam gulungan air laut yang ganas. Teriakannya menggema, bercampur dengan suara ombak. Mas, telung, nemo. Jeritan itu segera ditelan ombak. Kursi roda beserta tubuh Rara hilang ditelan kegelapan laut utara. Mas Angga jatuh terduduk di pasir, tubuhnya lemas. Air matanya akhirnya pecah, mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya hancur. Tapi di balik tangis itu, ada bisikan lain, halus namun menusuk. Kau sudah memilih, kau sudah menyerahkan tumbal. Sekarang, lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah. Ombak perlahan surut, dan suasana pantai kembali tenang. Lelaki tua itu mendekat, menatap Mas Angga dengan senyum penuh kemenangan. Kau sudah sah menjadi bagian dari kami. Mulai besok, daganganmu akan diserbu orang, hidupmu akan berubah. Mas Angga masih menangis. Tubuhnya gemetar, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran dingin yang menjalar dari ujung kakinya hingga kepala. Seakan-akan laut itu sendiri telah menandai dirinya sebagai bagian dari perjanjian kelam di kejauhan. Samar-samar terdengar suara tangisan perempuan dari balik ombak. Suara yang mirip dengan Rara. Lirih, menyayat hati, namun juga menakutkan. Malam itu, Mas Angga pulang seorang diri. Jalanan desa tampak asing, rumah-rumah gelap bagai saksi bisu dari dosa yang baru ia lakukan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tengah. Kain jarik milik Rara yang tadi ia bawa masih tergenggam erat. Ia memandanginya lalu menenges. Sejadi-jadinya, maafkan aku, Ra. Semua ini demi kita, ucapnya parau. Tapi ia tahu, sejak malam itu, dirinya sudah bukan lagi manusia biasa. Ia sudah menggadaikan jiwanya, mengorbankan cinta sejatinya, demi sebuah keserakahan yang akan menghantui hidupnya selamanya. Dan di luar sana, laut utara Indramayu bergemuruh, seolah sedang menertawakan dosa seorang pedagang es kelapa muda yang baru saja menjual cintanya untuk harta. Hidup Mas Angga berubah drastis setelah pertemuan malam itu dengan Ki Jatmiko. Sejak ia melafalkan mantra di bawah pohon beringin tua di pinggir hutan, warung es kelapa mudanya di pinggir jalan utama Indramayu mendadak ramai pembeli. Tak hanya orang kampung sekitar, melainkan sopir-sopir, truk, pemudik, bahkan orang-orang yang sengaja datang dari luar daerah. Dalam seminggu saja, penghasilannya naik berkali-kali lipat. Awalnya Mas Angga begitu girang, ia bisa membeli mesin serut es baru, memperbaiki gerobak kelapa mudanya yang dulu reot, bahkan punya sisa uang untuk mempercantik rumah kontrakan yang ia tinggali bersama istrinya. Sari, ia percaya, semua jerih payahnya akhirnya terbayar. Namun, di balik rasa syukur itu, ada perasaan asing yang perlahan merambat di hatinya. Setiap kali ia menghitung uang hasil jualan, ada bau anyir yang tiba-tiba tercium samar. Kadang seperti bau darah basi, kadang seperti bangkai tikus yang membusuk. Anehnya, orang lain tak pernah mencium bau itu, hanya dirinya. Malam-malam pun berubah. Ketika Sari sudah tertidur, ia sering terbangun karena suara langkah kaki kecil.
berlarian di halaman. Jika ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, ia tak pernah melihat apapun, hanya pekarangan sepi dengan pohon mangga tua yang berdiri membisu. Semakin hari, suasana rumahnya semakin menekan. Sari yang sakit-sakitan kian lemah. Penyakitnya Sioloela memburuk tanpa sebab. Nafasnya pendek, wajahnya pucat, dan tubuhnya kurus mengering. Padahal, beberapa bulan lalu ia hanya mengeluhkan batuk-batuk biasa. Mas Angga bingung. Wong kini melimpah, tapi tak mampu menyembuhkan istrinya. Ia sudah membawanya ke bidan desa, ke puskesmas, bahkan membeli obat-obatan mahal. Tapi tak ada yang berhasil. Suatu malam, tepat ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Mas Angga terbangun. Ia mendengar suara yang begitu jelas di telinganya. Suara itu berat, dalam, dan menyeramkan, seolah berasal dari dalam kepalanya. Sudah saatnya, janji harus ditepati. Tumbal, tumbal. Mas Angga langsung duduk tegak. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menatap sekeliling kamar. Sari tidur meringkuk. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang sudah separuh mati. Mas Angga menutup wajah dengan kedua tangannya. Suara itu bukan mimpi. Ia sadar betul. Ini adalah bagian dari perjanjian yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemui Ki Jatmiko di rumah reotnya di pinggir sawah. Rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada pertama kali ia datang. Dinding bambu dipenuhi lumut, dan di belakang rumah tampak sesajen yang sudah menghitam karena darah ayam yang membeku. Ki Jatmiko duduk bersila, matanya tajam menatap Mas Angga yang gemetar. "Kenapa wajahmu pucat begitu, enggak?" Suara Ki Jatmiko dalam, penuh wibawa. Mas Angga menelan ludah, tangannya gemetar. "Ki, kenapa suara itu selalu datang tiap malam?" "Diabelik, minta tombol. Istri saya makin sakit, Ki. Jangan-jangan." Ki Jatmiko terkekeh pelan. Senyumannya membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu sudah tahu perjanjiannya sejak awal. Rezeki besar tidak datang tanpa pengorbanan. Istrimu memang sudah ditakdirkan. Jadi, bagian dari perjanjian itu." "Maksud Ki, Sari?" Mas Angga tercekat. "Ya, sakitnya itu bagian dari proses. Kau tak bisa menghindar. Semakin kau menunda, semakin parah sakitnya. Kalau kau ikhlas menyerahkan dia, rezekimu akan terus mengalir deras. Tapi kalau kau melawan, bukan cuma rezeki yang hilang, nyawamu juga ikut melayang." Mas Angga terdiam. Perkataannya seperti belati yang menusuk dada. Ia pulang dengan pikiran kalut. Malam itu, ia duduk di ruang tamu sambil memandangi istrinya yang tidur dengan nafas tersengal. Perempuan itu pernah berkorban banyak demi dirinya. Dulu, saat dagangannya sering sepi, Sari rela menjual perhiasannya agar mereka bisa bertahan hidup. Dan sekarang, apakah ia tega menjadikannya tumbal demi kekayaan? Namun suara itu kembali datang. Lebih keras, lebih mencekam. "Tumbal, tumbal, waktunya sudah dekat." Suara langkah kecil kembali terdengar di halaman. Kali ini lebih jelas, seperti suara anak-anak yang sedang berlarian. Mas Angga memberanikan diri membuka pintu. Di bawah pohon mangga, ia melihat sesosok kecil. Tubuhnya kerdil, kepalanya botak, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai. Lebar, sesosok tuyul menatapnya sambil mengulum tawa cekikikan. Mas Angga tersentak mundur. Wajahnya pucat pasi. Tuyul itu berlari ke arah rumah, menembus dinding dan lenyap begitu saja. Saat ia menoleh, Sari menggeliat. Batuk keras sampai darah segar muncrat dari mulutnya. "Astagfirullah, Sari!" teriak Mas Angga. Panik. Malam itu, ia benar-benar merasa hidupnya terpojok. Keputusan harus dibuat. Apakah ia rela menyerahkan istrinya sebagai tumbal, atau mencoba melawan perjanjian yang sudah ia ikat? Tapi ia tahu, jalan kembali hampir mustahil. Sejak malam itu, teror semakin menjadi. Rumahnya dihantui oleh suara-suara misterius. Sari semakin sekarat, dan tuyul kecil itu terus muncul dalam mimpinya. Mas Angga merasa waktunya tak lama lagi. Dalam hatinya, ia mulai goyah. Keinginan akan kekayaan ternyata jauh lebih besar dari rasa cintanya pada sang istri. Ia menatap wajah pucat Sari yang tertidur lemah, lalu bergumam lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Maafkan aku, Sar. Semua ini demi masa depan kita, demi hidup yang lebih baik. Kau harus jadi bagian dari perjanjian ini." Namun, tak pernah tahu bahwa tumbal pesugihan
tak hanya mengambil nyawa, ia juga akan merenggut kewarasan, kebahagiaan, dan akhirnya menghancurkan seluruh hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan di hutan jati itu terasa berbeda bagi Mas Angga. Es kelapanya mulai laris manis. Awalnya hanya 2 atau 3 orang yang membeli. Kini dalam sehari bisa habis belasan butir kelapa muda. Ia bahkan mulai kebingungan melayani pembeli karena permintaan yang melonjak. Wajahnya tampak lebih cerah. Senyum yang dulu jarang terlihat kini sering menghiasi bibirnya. Namun di balik senyum itu, ada satu rahasia yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, ia sudah mengikat janji dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mbak Rini, istrinya, masih terbaring sakit di rumah. Tubuhnya semakin lemah, batuknya kian parah. Dan kadang ia hanya bisa berbaring tanpa tenaga di atas dipan bambu. Mas Angga sebenarnya merasa iba. Tapi setiap kali melihat wajah pucat istrinya, ia teringat kembali pada perjanjian di hutan. Suara dingin makhluk hitam itu kembali terngiang. Tumbal terdekatmu adalah persembahan pertama. Di malam hari, saat Mbak Rini tidur dengan napas tersengal, Mas Angga duduk di teras rumah, sambil menatap langit yang mendung. Angin laut dari utara membawa hawa lembab dan amis. Ia merokok dalam-dalam, mencoba mengusir rasa bersalah yang mulai menusuk hatinya. Namun semakin ia melawan, semakin kuat bisikan itu masuk. Kalau kau ingin usahamu besar, kalau kau ingin uang mengalir deras, jangan ragu. Dia sudah sakit, tinggal menunggu ajal. Kau hanya mempercepat takdir. Mas Angga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Matanya memerah. Hatinya digelayuti perasaan campur aduk antara sayang, benci, dan nafsu serakah. Mbak Rini memang istrinya, tapi di mata Mas Angga, perempuan itu kini hanya menjadi beban. Ia tidak bisa membantu, hanya merepotkan dengan obat-obatan yang mahal, dan tubuh ringkih yang semakin hari semakin menyiksa. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari dalam rumah. Mas Angga yang setengah tertidur di kursi bambu, mendengar suara seperti ketukan pelan di dinding, lalu suara desisan. Ia bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Dari celah pintu kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri di samping dipan Mbak Rini. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus kering, dan kepalanya botak licin. Matanya menyala merah, dan mulutnya menyeringai penuh gigi tajam. Mas Angga terperangah, tubuhnya kaku. Namun yang membuatnya semakin ngeri adalah, makhluk itu menunduk ke arah Mbak Rini, lalu seolah-olah menghirup napasnya. Setiap kali makhluk itu mendekat, dada Mbak Rini naik turun dengan tersengal, seperti tercekik sesuatu yang tak terlihat. Mas Angga ingin berteriak, ingin mengusir makhluk itu, tapi lidahnya keluh. Suara yang keluar hanya seperti bisikan serak. Makhluk itu lalu menoleh kepadanya, menatap lurus dengan tatapan tajam yang menembus dada. Dari dalam kepalanya, Mas Angga kembali mendengar suara yang sama. Waktunya sudah tiba. Ia tumbal pertamamu. Esok hari, daganganmu akan melonjak. Air mata Mas Angga menetes. Ia gemetar, namun tidak beranjak. Seolah-olah tubuhnya dipaku di tempat. Ia hanya bisa menonton makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menghisap sesuatu yang samar dari tubuh istrinya. Cahaya tipis, seperti asap putih, keluar dari dada Mbak Rini, melayang masuk ke mulut makhluk hitam itu. Napas Mbak Rini makin melemah, bibirnya pucat, matanya berair meski tertutup. Ia seperti berjuang di antara hidup dan mati. Mas Angga hanya bisa menunduk, menggenggam kepala, mencoba menahan rasa sakit batin yang menusuk. Tapi di sisi lain, ada kepuasan aneh yang muncul. Bisikan di telinganya semakin jelas. Demi masa depanmu, demi usahamu, menjelang subuh, makhluk itu menghilang. Hanya tersisa kamar yang dingin dan tubuh Mbak Rini yang tak lagi bergerak. Napasnya berhenti. Wajahnya tenang, seperti orang tidur panjang. Mas Angga terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Ia memeluk tubuh istrinya yang dingin. Namun, tangisan itu tidak sepenuhnya tulus. Ada sebagian dari dirinya yang lega. Lega karena beban biaya pengobatan telah hilang. Lega karena tumbal telah dipenuhi. Kabar kematian Mbak Rini menyebar cepat. Para tetangga berdatangan, melayat dengan wajah prihatin. Mereka tahu bahwa Rini sakit sejak lama, jadi tak ada yang curiga. Semua menganggap kematiannya adalah hal wajar. Mas Angga ikut menguburkan istrinya dengan wajah sendu. Menahan segala rahasia di balik matanya,
Malam setelah pemakaman, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah pasar ramai. Dagangan es kelapanya habis dibeli orang, uang mengalir deras ke tangannya. Namun di sudut pasar, ada sosok Mbak Rini yang berdiri pucat, menatapnya dengan mata kosong. Dari mulutnya mengalir darah hitam. Ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Mas Angga. Mas Angga terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Tapi ketika ia bangun pagi, apa yang dijanjikan mimpi itu benar terjadi. Dagangan kelapanya habis sebelum siang. Bahkan banyak pembeli yang kecewa karena tidak kebagian. Uang menumpuk di kaleng bekas biskuit yang ia gunakan sebagai tempat menyimpan hasil jualan. Di satu sisi, ia merasa puas. Namun bayangan wajah pucat Mbak Rini yang terus menghantui membuat hatinya kerap bergetar. Malam-malamnya menjadi penuh mimpi. Kadang ia mendengar suara batuk istrinya di dapur. Kadang ia merasa ada sosok yang duduk di sampingnya ketika ia memotong kelapa. Semakin hari, suara-suara itu makin jelas. Dan meski hasil jualannya melimpah, hati Mas Angga semakin gelisah. Ia tahu ini baru awal. Tumbal pertama sudah dipetik, tapi perjanjian itu belum selesai. Masih ada sayeret-sayeret lain yang menunggu. Warung es kelapa muda Mas Angga kini benar-benar menjadi buah bibir seantero Indramayu. Dari pagi hingga malam, para pembeli terus berdatangan. Mereka rela antre panjang hanya untuk bisa menyeruput segelas es kelapa racikan Mas Angga, yang katanya beda dari yang lain. Rasanya memang lebih segar, manisnya pas, dan ada aroma wangi yang tak bisa dijelaskan. Banyak yang bilang, es kelapa Mas Angga itu bikin nagih. Sekali minum pasti ingin beli lagi. Namun, di balik ramainya warung, ada suasana mencekam yang tidak diketahui para pelanggan. Setiap kali matahari mulai condong ke barat, hawa aneh menyelimuti warung tersebut. Angin yang semula sejuk tiba-tiba terasa dingin menusuk, dan seringkali terdengar bisikan samar dari balik pepohonan sekitar. Karyawan yang bekerja membantu Mas Angga, dua orang pemuda tetangganya, pernah mengeluh melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di dekat tumpukan kelapa. Tapi Mas Angga selalu menampiknya dengan tawa kaku, seolah tidak ada apa-apa. Di rumah, Mas Angga juga semakin jarang pulang tepat waktu. Ia lebih banyak menginap di warung atau pulang larut malam dengan tubuh kelelahan. Sejak kematian Sinta, istrinya, rumah itu terasa kosong. Tapi bagi Mas Angga, rasa sepi itu justru tertutupi oleh derasnya aliran uang yang kini memenuhi saku. Dalam sebulan, penghasilannya bisa berkali-kali lipat dibanding dulu. Bahkan, ia sudah membeli motor baru, memperbaiki rumah dan barenkana membuka cabang warung es kelapa di lokasi lain. Namun, semua itu bukan tanpa harga. Setiap malam, Mas Angga selalu diganggu oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, Sinta sering muncul dengan tubuh kurus, matanya cekung, dan tangannya berlumuran darah. "Kenapa, Mas? Kenapa kau tega?" Begitu suara lirih yang terdengar, Mas Angga terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia mencoba berdoa, namun lidahnya terasa keluh. Seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Mas Angga. Wajahnya sering terlihat letih, matanya merah seperti kurang tidur, dan sikapnya lebih tertutup dibanding dulu. Padahal dulu ia dikenal ramah, suka bercanda dengan orang sekitar. Kini, meski warungnya laris, aura dingin menyelimuti dirinya. Ada tetangga yang berbisik, "Kayaknya Mas Angga ada yang aneh. Warungnya kok cepat sekali maju, padahal sebelumnya sepi." Jangan-jangan, bisikannya terhenti, seolah takut melanjutkan kata pesugihan. Kejadian aneh pun mulai sering menimpa para pembeli. Ada seorang pemuda yang pulang setelah minum es kelapa di warung Mas Angga, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya demam tinggi, matanya merah, dan ia terus mengigau menyebut nama Sinta. Orang tuanya bingung, dari mana anak mereka tahu nama itu, padahal ia sama sekali tak mengenal. Istri Mas Angga yang sudah meninggal, karyawan Mas Angga pun tak luput dari gangguan. Suatu malam, saat mereka sedang membereskan warung, salah satu pemuda mendengar suara tangisan perempuan dari dalam bak besar berisi air kelapa. Saat ia memberanikan diri mendekat, ia melihat sekelebat bayangan perempuan pucat berambut panjang meringkuk di dasar bak, lalu menghilang. Sejak malam itu, karyawan itu berhenti bekerja, memilih pulang kampung karena ketakutan.
Mas Angga mulai merasa tekanan semakin besar. Namun, ia tak bisa mundur. Perjanjian dengan makhluk gaib yang ditemuinya di hutan waktu itu selalu menghantui pikiran. Ia teringat jelas suara berat itu yang berbisik, "Kau akan kaya, warungmu akan laris, tapi tumbal pertama adalah darah istrimu. Ingat, jalan ini tak bisa kau tinggalkan. Selalu akan ada harga." Kata-kata itu terus terngiang. Pada suatu malam, ketika sedang menutup warung, Mas Angga melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari balik kaca etalase, ia melihat Sinta berdiri. Wajahnya pucat pasi, darah mengalir dari mata dan bibirnya. Ia tidak berbicara, hanya menatap tajam penuh kebencian. Mas Angga menjatuhkan gelas yang dipegangnya hingga pecah berkeping-keping. "Astagfirullah, Sinta," teriaknya lirih. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu lenyap, menyisakan udara dingin, menusuk. Keesokan harinya, kabar tentang keanehan di warung Mas Angga semakin meluas. Ada yang bilang sering melihat bayangan perempuan duduk di kursi pembeli pada malam hari. Ada pula yang bersumpah mendengar suara tangisan lirih saat menunggu antrean. Anehnya, meski penuh teror, orang-orang tetap saja berdatangan. Si Kenaida, sesuatu yang memaksa mereka untuk datang, membeli, dan meminum es kelapa itu. Mas Angga mulai sadar. Minuman yang ia jual bukan sekadar es kelapa biasa. Ada campuran gaib yang membuat orang-orang ketagihan. Ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka untuk terus kembali, meskipun sebagian sudah mulai merasa takut. Dan semakin banyak orang yang minum, semakin banyak pula kejadian ganjil yang terjadi di kampung itu. Malam demi malam, bisikan gaib makin sering terdengar. Suara-suara itu berkata, "Lanjutkan. Jangan berhenti, kau akan semakin kaya." Tapi di sisi lain, arwah Sinta selalu muncul dalam mimpi, seolah ingin memperingatkan bahwa ada harga yang lebih besar menanti. Mas Angga berada di ambang kegilaan, terjebak antara ambisi dan rasa bersalah. Di ujung bab ini, sebuah kejadian besar mengguncang. Seorang pelanggan tetap yang sering membeli es kelapanya ditemukan tewas misterius di rumahnya. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan di mulutnya masih ada sisa daging kelapa. Kabar itu membuat heboh seluruh kampung. Orang-orang mulai benar-benar bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan es kelapa muda Mas Angga? Malam di Indramayu kembali turun dengan hawa yang tidak biasa. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau anyir. Seakan ada sesuatu yang membusuk di kejauhan. Langit gelap, bulan purnama tertutup mendung tipis, membuat suasana terasa muram dan penuh tekanan. Di warung es kelapa muda milik Mas Angga, yang kini semakin ramai didatangi pembeli, suasana justru berbeda. Lampu-lampu neon yang digantung seadanya tampak terang. Suara riuh pembeli bercampur tawa. Seakan warung itu menjadi satu-satunya titik kehidupan di tengah kegelapan malam. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang aneh. Mas Angga berdiri di bolik meja, tangannya cekatan membelah kelapa muda, menyendok daging buahnya, dan menuangkannya ke dalam gelas. Senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Namun matanya tampak kosong. Di sudut warung, beberapa pembeli berbisik-bisik, entah memuji rasa kelapa mudanya yang segar, atau justru bergunjing soal gosip aneh yang beredar belakangan ini. Banyak warga yang mulai curiga bahwa kesuksesan Mas Angga bukan hal wajar. Terlalu cepat, terlalu mencolok, dan terlalu misterius. "Mas, sejak kapan ya warung ini bisa seramai ini?" bisik seorang lelaki paruh baya kepada temannya, sambil menyeruput. "Es kelapa dulu sepi-sepi aja, sekarang kaya nggak pernah berhenti. Ada orang, ya, orang bilang dia ada main pesugihan," balas temannya. Suaranya diturunkan serendah mungkin, apalagi istrinya kan baru meninggal. Aneh juga waktunya pas. Baru istrinya mati, langsung dagangannya laku keras. Bisikan-bisikan itu terdengar samar ke telinga Mas Angga, tapi ia memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Yang penting baginya, uang terus masuk, warungnya terus ramai, dan nama besarnya makin dikenal. Namun, semakin hari, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Malam-malam terakhir ini, ketika ia menutup warung, bayangan istrinya yang sudah meninggal sering muncul di pojokan warung. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya pucat dengan mata kosong, hanya menatap Mas Angga tanpa sepatah kata pun.
Awalnya ia mengira itu hanya ilusi kelelahan, tapi semakin lama bayangan itu terasa nyata. Bahkan aroma tubuh istrinya yang dulu sering ia hirup saat tidur, kini kembali tercium begitu dekat. Malam itu, setelah pembeli bubar dan warung mulai sepi, Mas Angga mengunci pintu, membereskan sisa kelapa, dan berniat pulang. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara lirih memanggilnya. Angga. Suara itu lembut, sangat dikenalnya. Ia menoleh cepat, dan matanya membelalak. Di kursi panjang dekat meja, duduklah istrinya, Sinta, dengan wajah pucat dan bibir membiru. Rambut panjangnya basah meneteskan air. Padahal tak ada hujan sama sekali. Mas Angga terhuyung mundur. Sinta, suaranya bergetar. Bukannya kamu sudah, kenapa kamu tega? Suara itu parau. Matanya menatap tajam. Kenapa kamu tumbalkan aku demi semua ini? Tubuh Mas Angga gemetar. Ia memejamkan mata, berharap bayangan itu hilang. Tapi ketika membuka matanya lagi, sosok Sinta masih ada di sana. Malah kini lebih dekat, tepat di hadapannya. Tangan dingin itu menyentuh pipinya, membuatnya kaku tak bisa bergerak. Tidak, aku tidak punya pilihan, Sin. Gumamnya terbata. Kalau aku tidak lakukan itu, kita akan mati miskin. Kamu akan tetap sakit. Lebih baik aku sakit daripada kau menjual nyawaku, jawab sosok itu dengan suara lirih. Sebelum wajahnya berubah mengerikan, kulitnya mengelupas, matanya melotot penuh darah, dan mulutnya menganga lebar hingga terdengar suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Mas Angga menjerit histeris, terhuyung hingga hampir jatuh. Ia cepat-cepat membuka pintu warung dan berlari pulang dengan napas terengah. Namun sejak malam itu, hidupnya berubah semakin kacau. Sosok istrinya tak hanya menghantui warung, tapi juga rumahnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah mengerikan itu selalu muncul. Hari-hari berikutnya tanda-tanda kutukan mulai nyata. Beberapa pembeli yang datang ke warungnya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang monti-manta, ada yang demam tinggi, bahkan ada yang mati mendadak setelah minum es. Kalau warga mulai resah, gosip semakin kencang. Warungnya itu kayak ada aura gaibnya, kata seorang ibu di pasar. Aku lihat sendiri ada sosok perempuan berdiri di belakang Mas Angga waktu dia lagi jualan. Padahal aku tahu istrinya sudah mati. Ya Allah, jangan-jangan warung itu beneran warung pesugihan. Timpal yang lain dengan wajah pucat. Mas Angga semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghitung uang yang kini menumpuk di laci rumahnya. Namun anehnya, setiap malam, uang itu berkurang sendiri. Ia menghitung dengan teliti, bahkan mengunci lemari. Tapi tetap saja besok paginya, ada lembaran yang hilang. Suara tawa kecil anak-anak sering terdengar di sekitar rumahnya pada tengah malam, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, itu adalah tanda kehadiran makhluk gaib yang menjadi perantara pesugihan. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, sosok hitam besar datang menghampirinya. Mata makhluk itu merah menyala, mulutnya berisi gigi tajam penuh darah. Waktumu hampir habis, Angga. Suara makhluk itu bergema. Kau sudah dapat apa yang kau minta, tapi tumbal tidak cukup satu. Kau harus menyerahkan lagi. Kalau nyawamu sendiri yang jadi ganti. Mas Angga terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia terengah, merasa napasnya tercekik. Kata-kata makhluk itu terus terngiang di kepalanya. Tumbal, tidak cukup satu. Ia duduk terdiam di tepi ranjang. Wajahnya pucat pasi. Kalau benar yang dimaksud adalah tumbal tambahan, siapa lagi yang harus ia korbankan? Ia tak punya istri lagi. Hanya ada anak perempuannya yang masih kecil. Pikiran itu membuatnya nyaris gila. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin keras bisikan itu menghantuinya. Setiap malam, suara-suara gaib berbisik di telinganya. Kali ia menutup mata, wajah istrinya yang penuh amarah muncul, menuntut balas. Dan semakin hari, warung yang dulunya membawa keberuntungan, kini berubah menjadi sumber kutukan yang menyeramkan. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya di Indramayu. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, memantulkan cahaya pucat ke permukaan sawah yang membentang luas. Mas Angga baru saja menutup warung es kelapa mudanya yang kini semakin ramai didatangi pembeli. Tangannya masih menggenggam uang hasil jualan hari itu. Wajahnya terlihat puas,
Namun di balik itu ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Gentong tanah liat di belakang rumah, tempat ia mengikat perjanjian dengan makhluk pesugihan, kembali mengeluarkan suara-suara aneh. Seperti ada yang menggatuk-getak dari dalam. Pelan tapi terus-menerus, membuat bulu kuduknya berdiri. Mas Angga mendekat dengan langkah berat. Ia memandang gentong itu lama, mencoba menenangkan diri bahwa semua hanyalah ilusi. Namun suaranya makin jelas, seperti jeritan samar dari seorang wanita. "Mas, tolong aku. Jangan biarkan aku di sini." Suara itu lirih, teredam, tapi begitu jelas sampai-sampai Mas Angga mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi karena ia tahu betul suara itu milik istrinya, Sinta, yang sudah ia tumbalkan beberapa bulan lalu demi keberlangsungan usahanya. Sejak Sinta dikorbankan, setiap malam Mas Angga mendengar suaranya memanggil-manggil. Awalnya ia berusaha mengabaikan, menghibur diri dengan tumpukan uang yang terus mengalir. Namun semakin hari, jeritan itu semakin keras. Bahkan kadang terdengar meski siang bolong. Beberapa kali tetangga juga mengeluh mendengar suara wanita menangis dari arah rumah Mas Angga. Meskipun ia selalu berkilah bahwa itu hanya televisi atau radio yang menyala, malam itu jeritannya berbeda. Tidak lagi sekadar tangisan, melainkan teriakan penuh amarah. "Pengkhianat, kau tega menjual jiwaku, Angga. Aku akan menjemputmu." Suara itu menggema, seakan keluar langsung dari dalam kepala Mas Angga. Ia memegang kepalanya erat-erat, berteriak histeris sambil menutup telinga. Tapi percuma, suara itu terus mendesak, menusuk relung hatinya yang terdalam. Tak kuat menahan rasa takut, Mas Angga berlari ke jalanan kampung, meninggalkan rumahnya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa warga yang masih nongkrong di pos ronda menatap heran. "Mas Angga, kenapa? Kok kayak dikejar setan?" tanya salah satu dari mereka. Mas Angga tak menjawab, hanya terus berlari. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun di telinganya, suara Sinta tak pernah berhenti memanggil. "Mas, jangan lari, ikut aku." Keesokan harinya, warga gempar. Mereka menemukan gentong besar di belakang rumah Mas Angga, terbuka dengan sendirinya. Padahal sebelumnya selalu tertutup rapat. Bau busuk menyengat keluar darinya, mirip bau bangkai bercampur tanah basah. Beberapa orang mencoba mengintip ke dalam, namun segera mundur ketakutan. Mereka bersumpah melihat rambut panjang yang menjuntai dari dalam, basah dan lengket seperti baru saja ditarik dari lumpur. Salah satu warga bahkan pingsan karena mengaku melihat wajah perempuan dengan mata kosong melotot menatapnya dari dalam gentong. Mas Angga mencoba menutupi semuanya. Ia menutup gentong dengan kain kafan yang ia beli dari pasar, berharap bisa meredam teror itu. Namun sejak saat itu, rumahnya tidak pernah tenang lagi. Malam-malam dihantui suara langkah kaki yang mondar-mandir, suara ketukan di jendela, hingga bau amis darah yang kadang muncul begitu saja. Lebih parah lagi, para pelanggan mulai berkurang. Orang-orang desa mulai berbisik bahwa es kelapa muda Mas Angga bercampur dengan sesuatu yang tidak wajar. Karena beberapa orang yang meminumnya mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita bergaun putih basah memanggil mereka untuk ikut masuk ke dalam gentong. Mas Angga semakin tersudut. Uang yang ia kejar memang sudah banyak, tapi kebahagiaan dan ketenangan hilang sama sekali. Malam itu, ia memutuskan untuk memberanikan diri membuka kembali gentong tersebut. Dengan membawa lampu minyak, ia mendekati gentong sambil gemetar. Tangannya perlahan-lahan mengangkat penutup kain kafan. Begitu terbuka, hawa dingin menusuk keluar, dan aroma busuk menyergap. Dari dalam gentong, terdengar suara tawa lirih yang membuat darahnya membeku. Perlahan, sesuatu keluar dari dalam. Rambut hitam panjang basah menjuntai, diikuti wajah pucat Sinta yang sudah hancur sebagian. Matanya melotot, hitam pekat, menatap langsung ke arah Mas Angga. "Kau pikir bisa lari dariku, Mas?" Suaranya serak namun jelas. Mas Angga terpaku. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Keringat dingin membanjiri. Wajahnya, mulutnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Sinta merangkak keluar dari gentong. Tubuhnya penuh lumpur hitam. Kuku-kuku panjangnya mencakar tanah meninggalkan bekas. Mas Angga menjerit. Suaranya menggema ke seluruh desa. Warga yang mendengar segera berlari menuju rumahnya. Namun mereka tiba. Yang terlihat hanyalah gentong terbalik,
dengan tanah basah berserakan di sekitarnya. Mas Angga tidak ditemukan di mana-mana. Sebagian warga percaya ia diculik oleh arwah istrinya, ditarik masuk ke dalam gentong sebagai balas dendam. Sejak malam itu, gentong tersebut tidak pernah bisa dipindahkan. Setiap kali ada yang mencoba mengangkatnya, gentong itu terasa berat seolah menempel dengan tanah. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara jeritan dari dalam setiap malam bulan purnama. Warung es kelapa muda Mas Angga terbengkalai, ditinggalkan begitu saja. Sementara cerita tentang pesugihan yang menelan istrinya menyebar luas di Indramayu. Gentong itu kini menjadi sumber teror. Anak-anak dilarang mendekat. Bahkan orang dewasa pun hanya berani lewat sambil beristighfar. Namun ada bisikan yang terus beredar bahwa siapapun yang berani membuka gentong itu dan menumbalkan seseorang akan mendapat kekayaan berlipat ganda seperti Mas Angga dulu. Sebuah kutukan yang tak pernah berakhir, diwariskan dari satu jiwa ke jiwa lainnya, menuntut korban baru untuk terus mengenyangkan dahaga iblis pesugihan. Langit Indramayu sore itu kelabu, seakan ikut berduka atas nasib yang menimpa Mas Angga. Bekas warung es kelapa mudanya kini hanya tinggal bangunan kosong yang lapuk. Dinding bambunya mulai keropos dimakan rayap, sementara meja kayu yang dulu penuh gelas es segar kini ditutupi debu dan jaring laba-laba. Orang-orang desa hanya berani melintas di depannya dengan cepat. Sebagian bahkan memilih menyeberang jalan agar tak perlu terlalu dekat. Mereka percaya tempat itu sudah dikutuk, dihuni arwah-arwah penasaran yang menjadi korban pesugihan Mas Angga. Nama Mas Angga kini tinggal cerita seram yang diturunkan dari mulut ke mulut. Tak ada lagi yang menyebutnya dengan kebanggaan sebagai pedagang es kelapa sukses, melainkan dengan nada ngeri dan jijik. Orang-orang masih ingat betul bagaimana istrinya, Sinta, mendadak meninggal dalam keadaan mengenaskan. Lalu disusul dengan kabar bahwa Mas Angga sendiri ditemukan tewas tragis. Wajahnya hancur tak berbentuk seperti dimakan sesuatu yang tak kasat. Mata, ada yang berkata, itu hukuman langsung dari makhluk gaib penunggu pesugihan yang menagih balasan. Ada pula yang percaya, arwah Sintalah yang kembali menjemputnya karena sakit hati dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Sejak kejadian itu, banyak cerita-cerita aneh beredar. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan dengan wajah pucat duduk di kursi bekas warung sambil menunduk, rambutnya menutupi muka. Kadang terdengar suara tangisan lirih saat malam semakin larut. Para pedagang yang masih berjualan di sekitar tempat itu sering mendengar suara seperti orang menyeruput minuman dari dalam warung kosong. Padahal jelas-jelas tak ada siapapun. Beberapa anak muda yang iseng mencoba masuk ke dalam warung itu pernah mengalami kerasukan. Mereka berteriak-teriak menyebut nama Angga dan Sinta dengan suara parau sebelum akhirnya pingsan. Seorang dukun desa pernah dipanggil untuk menenangkan suasana, tapi ia hanya menggeleng kepala. Katanya, tempat itu sudah jadi sarang jin karena darah tumbal yang mengikatnya. Selama tidak ada yang membersihkan dengan benar, roh-roh itu akan terus berkeliaran. Begitu kata sang dukun dengan nada berat. Meski begitu, ada juga orang-orang tamak yang justru datang ke sana dengan niat yang sama seperti Mas Angga, mencari jalan pintas kekayaan. Mereka percaya pesugihan yang pernah dipakai Mas Angga masih meninggalkan sisa-sisa energi gaib yang bisa dimanfaatkan. Namun konon, siapapun yang berani mencoba tak akan pernah berhasil. Selalu ada balasan mengerikan. Bisnis hancur, keluarga sakit, bahkan ada yang meninggal mendadak. Nama Mas Angga pun akhirnya abadi, bukan sebagai sosok pedagang sederhana yang berjuang untuk istri sakitnya, melainkan sebagai contoh nyata betapa berbahayanya keserakahan. Ia mengkhianati cinta dan rumah tangganya sendiri demi harta, dan pada akhirnya kehilangan segalanya, bahkan nyawanya pun dijemput dengan cara yang tragis. Di Indramayu, cerita tentang Mas Angga masih hidup. Ia jadi peringatan yang tak pernah basi, bahwa rezeki tidak bisa didapat dengan jalan kotor tanpa menanggung akibat. Orang-orang tua sering menakut-nakuti anak mereka dengan kisah ini. Jangan serakah, jangan sampai seperti Mas Angga yang rela menumbalkan istrinya sendiri demi uang. Hingga kini, setiap kali angin malam berhembus melewati warung kosong itu, orang-orang bersumpah masih bisa mendengar suara es kelapa muda yang diserut, suara gelas beradu, dan diikuti lirih tangisan perempuan yang seolah menyesali nasibnya. Semua yang mendengar tahu
Itu bukan sekadar ilusi, itu adalah warisan dari dosa besar yang tak pernah bisa dihapuskan. Dan warung es kelapa muda Mas Angga selamanya akan dikenal sebagai tempat pesugihan terkutuk yang lahir dari pengkhianatan dan keserakahan.